السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: واعلموا أن فيكم رسول الله. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الإنس والجن. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ولله در الإمام محمد بن سعيد البوصيري حيث يقول في بردته: فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. Yang kita hormati para habaib yang begitu banyak hadir bersama kita, dan juga sahibul bait, sahibul majlis, dan para orang-orang tua semuanya, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi yang mudah-mudahan kita semuanya dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pulang dari sini berkahnya Nabi Muhammad SAW, karena kita datang ke sini untuk mengagungkan Rasulullah, untuk bersolawat kepada Rasulullah, untuk tambah pengen tahu lebih banyak tentang Rasulullah. Mudah-mudahan berkahnya Rasulullah SAW. Yang kurang sehat dari kita Allah kasih kesembuhan, yang punya urusan Allah kasih lancar, yang lagi punya utang biar Allah beresin utang-utangnya, yang punya hajat biar Allah gabulin hajatnya, yang punya masalah Allah kasih jalan keluarnya. Dan mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat afiat, dalam taat kepada Allah, meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dan hadirat sekalian, malam ini kita kumpul di sini semuanya untuk mengenang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati maulidnya, walaupun sambil turun hujan mungkin ya. Tapi alhamdulillah, walaupun turun hujan, maulid tetap jalan insyaallah. Tetap jadi. Mudah-mudahan pahalanya lebih banyak lagi kalau turun hujan ini insyaallah. Enggak tahu udah berapa banyak jutaan penyakit disembuhkan sama Allah, berkahnya Nabi Muhammad SAW. Udah triliunan tumpukan dosa diampunin sama Allah sebab Nabi Muhammad. Banyak utang yang lunas karena Rasulullah. Banyak urusan yang beres sebab Nabi Muhammad SAW. Banyak orang masuk surga, selamat dari neraka karena Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad ini al-wasilatul uzma, perantara yang paling besar buat kita hamba-hamba Allah ngedapetin kebaikan apa aja. Kita hamba punya dosa, kita butuh ampunan. Perantara paling besar buat dapat ampunan Rasulullah. Kira-kira kita punya dosa apa kagak? Dosa kita banyak apa sedikit, Bu? Kalau orang ngaku dosanya banyak, itu tanda orang baik insyaallah. Ya. Karena para wali-wali begitu.
Para wali-wali Allah begitu. Al-Imamul Haddad, Al-Imamul Busiri, semuanya ngaku, ya Allah saya banyak dosa. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, para wali-wali besar nih, mereka ngaku dosanya banyak, numpuk, pahalanya nggak ada. Justru orang yang merasa dosanya sedikit, pahalanya banyak, itu tanda orang kagak baik. Bang, dosa lu banyak apa dikit? Ada sih, cuma kayaknya nggak banyak-banyak amat, orang gua baik kan gua kan orang baik-baik. Ini orang kagak baik kayak begitu justru tandanya. Justru tanda orang baik merasa dirinya kurang baik. Kita banyak dosa, iya udah kita banyak dosa akuin aja. Ya, kita dosa banyak banget. Kita butuh ampunan dari Allah nih, contoh nih. Kita belum ngomongin utang, belum ngomongin penyakit, ampunan dulu dah. Kalau kita pengen dapat ampunan Allah yang kagak kira-kira, yang kagak tanggung-tanggung, lewat pintunya Nabi Muhammad kalau mau. Ini bukan kata saya. Cari ampunan Allah sendiri sama cari ampunan Allah lewat sama Nabi Muhammad, itu dapat ampunannya gedean lewat Nabi Muhammad. Kata siapa, Habib? Habib bisa aja, bukan kata saya. Di Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "May ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Ahlan wa sahlan kita ucapkan kepada Ustaz siapa? Ada yang kenal? Pada Ustaz yang baru datang, kita doain biar panjang umur, sehat afiat. Jadi Allah berfirman di Al-Quran, "May ya'mal su'an wa may ya'mal su'an," siapa orang yang berbuat jelek, maksiat, au yadhlim nafsah, atau dia mencelakakan dirinya dengan dosa, dia zalimi dirinya dengan dosa, thumma yastaghfirillah, setelah itu dia mau minta ampun sama Allah langsung, yajidillaha ghafurar rahima. Ilmu nih, hadirin, ilmu nih. Maka dia akan mendapatkan Allah ghafurar rahim. Allah menjadi zat yang ghafurur rahim. Ada orang berbuat dosa terus minta ampun, ya Allah maafin saya, Allah ghafurur rahim, kata Allah. Beda halnya dengan orang yang berbuat dosa tapi datangnya ke Nabi Muhammad. Di ayat Al-Quran juga Allah berfirman, "Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah." Ini firman Allah. Andai kata mereka, orang-orang menzalimi diri mereka dengan dosa, orang-orang maksiat, yang maksiat, kemudian mereka datang kepada engkau, ja'uk, datang kepada Nabi Muhammad, ngapain? Fastaghfirullah, minta ampun kepada Allah lewat Nabi Muhammad, di depan Nabi Muhammad. Wastaghfara lahumur rasul, karena tawassul sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pun mintain ampun kepada Allah buat mereka. Ya, ayat yang pertama tadi bilang ini ayatnya beda jauh nih, yang satu di surat apa, yang satu di surat apa. Tapi ulama kalau baca Quran jeli, hadirin sekalian, nggak cuma asal begitu aja. Ini lihat, ini ayatnya konteksnya sama. Orang berbuat maksiat minta ampunan, yang satu langsung sama Allah, yang satu lewat Nabi. Kalau yang langsung sama Allah, yajidillaha ghafurar rahimah, dia akan mendapatkan Allah menjadi zat yang ghafurar rahim. Kalau lewat Nabi gimana? Yajidillaha tawwabar rahimah. Beda tuh. Maka dia akan mendapatkan Allah menjadi zat yang tawwabar rahimah. Perhatiin bedanya ini, sebenarnya ini kajian ulama yang Masya Allah. Kalau ente dosa minta ampun langsung sendiri sama Allah, Allah ghafurur rahim. Tapi kalau ente berbuat salah, maksiat, minta ampun lewat Nabi Muhammad, Allah tawwabar rahimah. Ghafurur rahim sama tawwab rahim beda. Kalau ghafur, Allah mah mengampuni. Ngampunin dosa semua gak? Terserah Allah, seberapa aja maunya. Tapi kalau tawwab,
Allah bakal terima dia tobatnya seperti orang yang diterima tobatnya sama Allah, diampuni nama Allah sebanyak-banyaknya. At-taib minadz-dzambi kaman la dzambalah, seperti orang yang baru lahir. Jadi kalau minta ampun kepada Allah sendiri dapatnya nggak banyak, tapi kalau minta ampun lewat Nabi Muhammad dapatnya banyak ampunan dari Allah. Ya, jadi kalau lewat pintu Nabi apa-apa gede dapatnya. Kita misalnya sakit kagak baik-baik, tawassul sama Nabi Muhammad. Kita ini sebut nama Nabi Muhammad. Banyak orang yang penyakitnya sembuh hanya tawassul dengan Rasulullah, nggak pakai obat apa-apaan. Banyak Pak, banyak banget, sabrek-abrek. Contoh, ada sahabat Nabi yang namanya Amr ibn Sa'ad bin Amr ibn al-Jamuh, ana lupa namanya. Dia ikut perang Badar nih. Lagi perang Badar, tangannya kebacok sama musuh sampai tulangnya patah. Yang nempel tinggal kulit keteknya doang. Tuh tangan udah begini-begini tuh gelayutan. Tanggung, dia duduk, dijepit pakai kedua tangan dia, ditarik tuh tangan, copot sekalian dah kata dia. Copot tuh tangan, dia samperin Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tangan saya copot. Sini kata Rasulullah. Ditempel sama Nabi, diusap, bismillah. Normal lagi, lanjut perang. Wah itu mah enak badan nabinya, pantesan aja langsung sembuh. Kalau kita makan kagak, ya udah ambil yang kagak ada nabinya. Sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Anak Sayyidina Umar. Satu saat kakinya keseleo, terkilir, kesakitan. Ya Allah sakit banget, ya Allah sakit. Betul ada orang datang, kenapa ente? Kaki anda terkilir. Uzkur ahabban nas ilaik. Sebut orang yang paling ente cinta, sebut sekarang. Langsung dia teriak, wah Muhammadah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Muhammad. Detik itu juga sembuh tuh penyakit. Detik itu juga sembuh. Cuma nyebut nama Nabi doang. Wah itu makan sahabat Nabi, ya kuat ta'aluknya. Ada lagi Sayyidina Imam Muhammad bin Sa'id al-Busiri, stroke, lumpuh. Beliau stroke sebelah badannya, nggak pakai berobat ke sono sini, tulis syair burdah. Tuh burdah tuh yang dibaca di sini sama bareng-bareng di pengajian sini kan baca burdah nih. Itu asal mulanya tawasulnya Imam Muhammad bin Sa'id al-Busiri untuk menyembuhkan sakitnya. Malamnya ngimpi Nabi Muhammad, dalam mimpi diusap badan yang stroke sama Rasulullah, bangun tidur sembuh 100%. Masya Allah. Kok bisa langsung cepat begitu Beb? Itu karena ta'aluk kuat sama Nabi Muhammad SAW. Orangnya masih hidup. Saya ambil contoh yang paling dekat. Orangnya masih hidup, teman saya, saudara saya. Ada satu orang nikah sama sepupu saya. Sepupu saya istrinya, dia kena penyakit usus buntu yang sampai-sampai dokter bilang ini udah mesti dioperasi Pak. Operasi usus buntu udah nggak bisa, enggak, udah terlalu parah, akut usus buntunya. Masih hidup orang ini Pak. Akhirnya udah kata dokter puasa ya sehari. Sebelum operasi kan puasa dulu tuh, puasa. Dia bilang aneh udah takut banget dioperasi, udah kepikiran takut, aneh operasi takut gitu. Ngeri. Aneh baca. Akhirnya anak ambil air, ini orangnya masih ada. Anak bacain selawat sama Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabb, saya tawassul dengan kemuliaan nama Nabimu, dengan salawat kepada Nabimu, sembuhkan penyakit saya ini ya Allah. Tapi tetap udah besok operasi, nggak apa-apa dah. Dia minum tuh air, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia minum. Pas mau dioperasi, dicek sama dokter, udah kagak ngapa-ngapa. Kagak jadi operasi sampai sekarang, bertahun-tahun sembuh. Bertahun-tahun sembuh. Emang nih orang setiap hari selawat sama Nabi minimal 500 minimal. Kadang 2500 sehari dia. Ya Pak ya, begitu. Jadi sekali baca selawat manjur. Karena emang udah ribuan, kalau di total mah udah berapa tahun, udah banyak banget. Saya punya anak laki-laki saya sekarang lagi belajar, lagi mondok.
Itu waktu lahir ada sedikit kelainan. Yang dokter bilang ini harus operasi, Pak. Enggak ada cara lain, Dok. Saya enggak tega bocah masih kecil begini dioperasi. Enggak. Mesti dioperasi. Saya bawa tuh anak pulang, saya bacain burdah. Saya bacain burdah, saya turunin air, saya masih orok nih bocah. Periksa lagi ke dokter, hilang. Jutaan penyakit Allah angkat sebab Rasulullah. Asal kitanya yakin. Asal kitanya benar-benar sungguh-sungguh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jutaan tumpukan dosa diampunin sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajat-hajat kita banyak digabul sama Nabi. Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di Maulid ini kita yakinin banyak hajat orang-orang yang dikabul sama Allah. Sebab mengenang, sebab mengingat, sebab tawasul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam alaihi salam orang yang hajatnya digabul sama Allah sebab Nabi Muhammad. Nabi Adam tawasul sama Rasulullah kan tuh. Ya kita udah tahu semua ceritanya waktu Nabi Adam makan buah yang dilarang, terus turun ke dunia tawasul nyebut nama Nabi Muhammad, hajatnya diijabah. Nabi Adam punya hajat biar Allah maafin kesalahannya, diterima sama Allah. Sebab bawa-bawa nama Nabi di dalam doanya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, jangan lagi Nabi Adam, jangan lagi kita umatnya, orang Yahudi. Allah sebut di Al-Quran, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Itu ayat di Al-Quran yang tadi saya bawain, menjelaskan Allah Subhanahu wa taala ceritain kepada kita umat Islam di Al-Quran, orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah dulu waktu Nabi Muhammad belum datang. Kalau lagi kagak akur sama penduduk Madinah asli, orang-orang Arab, mereka suka perang, tawuran dah kalau kata kita mah. Pada tawuran tuh Yahudi sama orang Arab Madinah asli. Setiap tawuran kalah sama orang Arab. Orang Madinah ini ahlul harb wasilah. Orang-orang yang tinggal di kota Madinah, mereka ahli senjata, ahli taktik, ahli strategi. Makanya Nabi Muhammad waktu di Mekah belum diizinin perang sama Allah. Setelah hijrah ke kota Madinah baru turun ayat pertama kali izin perang di tahun kedua. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Kenapa Nabi di Madinah baru diizinin perang? Allah tahu Madinah ini banyak orang-orang ahlul harbi wasilah. Makanya orang-orang Yahudi kalau perang sama orang yang dulu di Nabi belum datang, Yahudi kadang-kadang cekcok sama orang Arab Madinah, kalah mulu mereka, nggak bakal bisa ngelawan orang-orang Arab Madinah karena mereka jago perang, jago senjata. Setiap perang kalah. Akhirnya orang Yahudi punya inisiatif. Mereka pernah perang sama satu suku namanya suku Ghatafan yang ada di kota Madinah. Suku Ghatafan ini dipimpin sama satu orang pemimpin yang Nabi Muhammad sebut ahmaq muta'. Pemimpin bodoh. Ada gak pemimpin bodoh kira-kira? Ada. Nabi yang nyebut ketika ada satu orang datang namanya Uyainah bin Hisn al-Fazari. Siti Aisyah nanya, itu siapa ya Rasulullah? Ini orang kok lemes amat sih mulutnya, begini amat nih orang. Kata Nabi, hu ahmaq muta'. Ini pemimpin bodoh yang gak bisa mimpin kaumnya. Jadi kaumnya diajak perang, gampang banget. Begitu. Perang nih sama Yahudi. Pas Yahudi mau perang, Yahudi bilang, ini kita kalah mulu perang lawan dia. Sekarang kita doa sebelum perang, tawassul sama Nabi Muhammad. Nabinya belum datang nih. Ini disebutin di Al-Quran. Allahumma ya Allah bin nabiyil ummi, kami mohon demi nama Nabi yang mulia, Nabi yang ummi, alladzi wa'adtahu an tab'atsahu ilaina fi akhiriz zaman, yang kau janji akan kau utus beliau untuk kami di akhir zaman nanti, illa antansurna, tolonglah kami, berilah kami kemenangan ya Rabb. Perang menang. Jadi Yahudi itu perang kalah melulu sama orang Madinah, tapi begitu dia perang nyebut nama Nabi Muhammad menang. Dan itu diabadiin nama di Al-Quran, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tapi sayangnya kata Allah, ketika orang yang mereka kenal, yang mereka tawasulin sampai Allah kasih mereka kemenangan, datang ke Madinah, kafaru bih, mereka kufur sama Nabi Muhammad. Fala'natullahi 'alal kafirin.
Dulu nabinya belum datang, lu sebut-sebut namanya sampai gua kasih menang lu, kata Allah gitu. Tapi giliran nabi gua udah datang nih ke kampung lu kagak tolongin, lu kagak imanin, lu malah kafirin. Aku laknat kalian. Fala'natullahi 'alal kafirin. Banyak banget orang-orang yang dapat kebaikan sebab Nabi Muhammad. Ada satu sahabat Nabi namanya Sayyidina Khalid ibnul Walid. Khalid ibnul Walid ini komandan perang yang kalau mimpin perang kagak pernah kalah. Perang lawan siapa aja pasti menang. Khalid ibnul Walid. Dia dulu komandan perang Uhud waktu masih belum masuk Islam. Dia komandoin orang-orang kafir. Jago taktik. Makanya di situ orang Islam kewalahan dulu. Walaupun sebabnya bukan karena Sayyidina Khalidnya, karena nggak nurut sama Rasulullah dulu bilang jangan turun, malah turun begitu ya. Akhirnya pada tahun ke-7 masuk Islam, kalau nggak salah tahun ke-7 Hijriah, Sayyidina Khalid masuk Islam. Begitu masuk Islam, dia pimpin perang pertama namanya perang Mu'tah, ceritanya panjang. Awalnya dipimpin sama Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, meninggal. Zaid bin Harithah meninggal, Abdullah bin Rawahah meninggal. Terus sahabat-sahabat bilang, ini kita baru ada orang baru masuk Islam banget dan ikut perang namanya Sayyidina Khalid bin Walid, kita suruh dia jadi pemimpin. Dia komandan perang. Antum tahu ini perang Mu'tah. Perang Mu'tah umat Islam jumlahnya 3.000, orang kafir 200.000. Ente pikirin itu. 3.000 lawan 200.000. Kalau hitung-hitungan akal kira-kira orang Islam kalah apa menang tuh? Kalah. Satu orang kudu ngelawan 50 orang. 3.000 lawan 300.000 itu satu orang lawan 50. Sampai-sampai orang-orang ini kan koalisinya orang-orang Kaisar Romawi, sampai heran, ini pasukan Muhammad orang gila semua nih mentalnya. Kok berani kagak ada yang mundur sedikit pun? Ini lawan satu orang lawan 50. Kata Sayyidina Khalid bin Walid, maju. Dibikin pakai tek-tek sama dia taktik segala macam. Itu katanya dalam perang itu Sayyidina Khalid bin Walid sampai abisin 9 pedang. Jadi kalau perang tuh pedang nggak bawa satu. Ya, bacok sono, gorok sini, tusuk sono, gompal tuh pedang ganti. Adu pedang sono kena sini ganti. Sampai 9 pedang satu kali perang Sayyidina Khalid bin Walid. Sampai 100 kali perang. Di zaman Sayyidina Abu Bakar pimpin perang apa aja menang. Begitu Sayyidina Umar jadi khalifah, Khalid copot dari komandan perang. Lah, Sayyidina Umar ada apa ini? Anak nggak mau ntar orang nyangka kita menang nih gara-gara Khalid bin Walid. Kita menang karena Allah. Pendidik hebat Sayyidina Umar ya. Tahu gak kenapa Sayyidina Khalid bin Walid kalau perang menang mulu? Karena di topi perangnya bawa rambutnya Rasulullah SAW. Jadi rambut di topi perang beliau tuh ditaruh beberapa helai rambutnya Nabi Muhammad SAW. Yang rambutnya itu bukan rambut samping kanan atau rambut samping kiri atau rambut belakang, tapi rambut depannya Rasulullah. Sehingga dia setiap di depan nggak bakal kalah. Rahasianya karena rambut depannya Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad peperangan yang dia pimpin selalu menang. Dan banyak lagi dan banyak lagi. Jadi kalau antum selalu bawa nama Nabi Muhammad, antum pasti menang. Terakhir, sebagai penutup, kalau di rumah para habaib biasanya boleh kita ikutin nih. Di rumah para habaib biasanya mereka itu taruh syama'il Nabi Muhammad, pajang di rumah. Apa syama'il? Syama'il itu kriteria Rasulullah, gambaran fisiknya Nabi Muhammad. Rasulullah itu badannya seperti ini, rambutnya seperti ini, matanya seperti ini. Ya, selalu apa kakinya, jalannya Nabi seperti ini, itu gambar begitu tuh. Gambaran seperti itu biasa ada di rumah para habaib, di rumah para ulama itu ditempel. Buat apa? Setiap kayak maulid kan tadi disebut walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq. Kita ucapin ahlan sahlan kepada rombongan yang baru datang. Jadi syama'il Nabi Muhammad itu, sifat-sifat Nabi Muhammad itu kalau ada di rumah kita diberkahin sama Allah. Ya. Rumah kita dibarakahin sama Allah, dan rumah kita akan dijaga oleh Allah, dan rumah kita akan selalu diisi kebahagiaan sama Allah.
Kalau bisa rumah kita taruh tuh, gampang di internet banyak, tinggal download, cetak, di print, terus dilaminating, pakein bingkai, taruh di rumah kita. Bahkan Al-Fagir saya kalau kemana-mana saya bawa. Ada yang ukuran kecil, masukin ke dompet, taruh. Kemana-mana kita taruh, apalagi kebenaran kita kan orang nggak tahu, udah mungkin di Indonesia apa di mana, mungkin di Indonesia apa di mana-mana ya, yang namanya kantong pasti ada posisinya sebelah kiri. Sebelah kiri ini emang dekat sama hati. Hati kita itu sebelah kiri. Hati manusia posisinya sebelah kiri. Jadi kalau kita bawa sifat-sifat Nabi Muhammad kita taruh di kantong, itu sama aja selalu ada di hati kita seolah-olah. Dan itu akan membawa keberkahan. Kemana kita jalan diberkahin sama Allah SWT. Hajat-hajat kita banyak dimudahin sama Allah. Urusan kita banyak dilancarin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kurang-kurang dikit wajar. Tapi segala hal dikasih mudah sama Allah. Ketakutan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, aman. Jadi jangan pisah Nabi Muhammad dari hidup kita ini, jangan pisah. Orang yang bahagia adalah orang yang selalu tempel Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam cara. Maulid ini salah satu cara buat ngedeketin kita lagi, ruhaniyah kita sama Nabi kita Muhammad SAW, sehingga mudah-mudahan berkahnya Maulid, berkahnya Rasulullah, semua hajat-hajat kita diijabah oleh Allah. Khususnya Allah berikan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita baca suratul Fatihah, kita doakan majlis ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, mengasuhnya dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia Allah ampuni dosanya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih pada hidup dipanjangin umurnya sama Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.